di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Dari tanah yang dulunya semak belukar, kini menjadi sebuah kampung yang jadi contoh nyata bagaimana tanah bisa mengubah kehidupan. Namanya Kampung Reforma Agraria. Sebuah program yang gak cuma ngasih legalitas tanah, tapi juga membuka jalan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Di sini, reforma agraria bukan sekadar membagi-bagi lahan, tapi tentang bagaimana tanah yang sudah tertata bisa jadi modal untuk membangun ekonomi desa. Dari budidaya ikan, kerajinan anyaman, agrowisata kopi, sampai akses permodalan yang bikin masyarakat makin berdaya. Kepala Desa Bandung percaya, reforma agraria adalah gerakan yang mengubah cara pandang warganya, bahwa tanah bukan sekadar aset, tapi sumber kehidupan dan kolaborasi. Dulu di desa kami banyak sekali potensi-potensi yang potensi tersebut itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Potensi yang biasa-biasa saja dikelola oleh masyarakat pun 1-2 orang biasa-biasa saja, sehingga dari potensi-potensi yang ada itu hanya meninggalkan sedikit jejak tentang ekonomi yang kurang tumbuh dengan baik. Namun setelah adanya kegiatan-kegiatan, apalagi ada kegiatan Kampung Reforma Agraria, semua bisa berubah dengan signifikan, terutama peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah kami. Contoh potensi-potensinya, yang pertama di kami ada kopi, ya, kopi puhu. Terus yang kedua di kami punya anyaman pandan, dan yang ketiga itu kami memiliki potensi yang sangat luar biasa, ikonik dan endemik yang hanya ada di wilayah Provinsi Banten, yang tepatnya di Kabupaten Pandeglang di desa kami itu adalah ikan masinyonya. Nah, itu adalah potensi-potensi lokal yang dulu tidak dikembangkan tapi hari ini sudah bisa berkembang pesat tentunya. Nah, kehadiran Kampung Reforma Agraria ini yang pertama itu adalah mengkelompokkan dari yang tadinya bersifat personal dari masyarakat, ya, yang hanya 1-2 orang mengelola ini, 1-2 orang mengelola ini. Dengan adanya Kampung Reforma Agraria itu langsung dikelompokkan dalam bentuk ada kelompok ikan, ada kelompok sadar wisata, ada kelompok kopi, dan kelompok anyaman pandan. Nah, setelah dikelompokkan melalui program Kampung Reforma Agraria ini, dari kelompok-kelompok yang ada itu ditingkatkan kapasitasnya melalui program kegiatan peningkatan kapasitas untuk kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tadi. Dulu, kolam kecil di pekarangan cuma jadi tambahan penghasilan. Sekarang, berkat pelatihan dan dukungan program, hasil panen meningkat dan kehidupan keluarga ikut terangkat. Masyarakat kami kebanyakan mayoritas petani dan sekaligus mereka sebagai pembudidaya ikan. Memang ikan sinyonya ini sebetulnya sudah ada dari dulu, Bu. Cuman pada waktu dulu itu pemeliharaannya itu belum terorganisir. Maka dengan adanya desa kami itu ditunjuk sebagai desa reforma agraria, sehingga masyarakat kami atau para pembudidaya ikan kami ditingkatkan kapasitasnya. Dan secara kebetulan kami terbentuk sebagai pengurus kelompok budidaya ikan Mas Sinyonya. Pada waktu dulu kami untuk mencari bibit ikan sinyonya pada sebelum adanya terbentuk ini sangat kesulitan. Ya, jadi kemana-mana ya jarang, tapi kalau sekarang petani khususnya di Desa Bandung dan pada umumnya di Kecamatan Banjar untuk mencari bibit ikan sinyonya itu sudah sangat terbantu dengan adanya kelompok ikan semacam ini. Kemarin kami juga alhamdulillah ini sudah banyak permintaan dari luar. Kami alhamdulillah bisa ngirim ekspor ke Vietnam ya artinya ke Vietnam. Saya ucapkan terima kasih kepada BPN, terima kasih kami sebagai masyarakat. Bersyukur moga-moga amal baik Bapak, amal baik lembaga hanya Allah lah yang akan membalasnya. Di sisi lain, ada tangan-tangan kreatif yang menganyam harapan. Kerajinan anyaman khas Desa Bandung kini makin dikenal.
berkat pelatihan dan dukungan pemasaran dari program ini. Sebagian pengrajin bahkan sudah jadi instruktur, mengajarkan keterampilan ke warga lain dan memperluas peluang ekonomi. Kami semua di sini pengrajin anyaman tikar pandan dari kampung Lembur Kirai. Dulu kami semua cuman bisa nganyam tikar buat jenazah aja. Setelah adanya BUMDes, alhamdulillah kami dilatih, kami bisa diajarin bikin tas, semacam kanderon, kayak kepok. Nah, kami menjualnya ini langsung ke BUMDes. Alhamdulillah setelah adanya BUMDes, ya kami semua pengrajin bisa menghasilkan hasil gitu ya dari anyaman, bisa membantu suami, bisa beli lipstik, beli bedak gitu ya, jajan anak buat sekolah gitu. Alhamdulillah lah kami bisa menambah penghasilan suami. Apalagi semenjak adanya pelatihan kami ya, kami suka dibawa ke BI gitu ya, ada lihat itu desa-desa yang lain gimana gitu ya, desa-desa yang lain bisa kok saya enggak, gimana saya caranya gitu, pengen bisa gitu kayak seperti desa-desa yang lain, koperasinya maju, apa-apanya maju gitu, kenapa kita enggak gitu. Kami itu semua pengrajin itu setiap kadang-kadang sebulan itu ada 5 kali, ada 3 kali kami pertemuan ke sini nih, ke Bukit Sinyonya ya. Ada yang dari 6 negara, Filipina, Pakistan, India, Malaysia, pokoknya 6 negara ya. Setelah itu Bu, kan kami minim gitu ya bahasa ya. Kita nggak bisa bahasa Inggris ya. Sedangkan dia itu kan orangnya orang luar ya, harus bisa bahasa Inggris. Kami nggak bisa Bu, cuma bisa gini aja, ngajarin up, down, up, down, up, down. Ya kayak gitu aja Bu, tapi alhamdulillah dia itu seneng gitu, seneng dengan kehadiran kami gitu, ngajarin walaupun kami nggak bisa bahasa gitu, tapi tetap aja pede, alhamdulillah. Dari Kampung Reforma Agraria, tumbuh semangat baru lewat kelompok tani kopi Puhu. Mereka nggak cuma nanam dan jual hasil panen, tapi juga mengembangkan agrowisata kopi dan desa wisata Bukit Sinyonya. Tempat di mana pengunjung bisa belajar langsung cara mengolah kopi, menikmati pemandangan desa dan merasakan kehidupan masyarakatnya. Alhamdulillah tempat di sekitar wisata ini termasuk kopi ini tanahnya semuanya sudah bersertifikat oleh BPN. Dan untuk itu kopi ini memang kopi asli dari Desa Bandung Pak. Dan kopi ini sama sekali asli, tidak ada campuran sama sekali. Dan untuk pemasarannya juga kita bisa di sini dan tempatnya berkumpul yang penikmat kopi. Tanah ini ada 12 pemilik yang bekerja sama dengan BUMDes Warga Dekat selama 20 tahun. Ketika itu memang diwajibkan harus ada sertifikat tanah biar tidak ada permasalahan atau sengketa-sengketa yang lain. Terima kasih untuk BPN, semangat, semoga berkah. Kampung Reforma Agraria di Desa Bandung membuktikan bahwa reforma agraria bukan hanya tentang tanah, tapi tentang membangun masa depan dari akar rumput. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan terutama Kementerian ATR BPN, Desa Bandung ini tumbuh sebagai contoh keberhasilan reforma agraria, di mana tanah jadi sumber daya dan masyarakat jadi penggerak kesejahteraan. Tanah berdaya, warga sejahtera.